Halo semuanya, kembali lagi di Live Venture Channel bersama saya, Kak Tuah. Kali ini kita akan membahas soal tentang LBI atau Literasi Bahasa Indonesia. Jadi langsung aja yuk kita coba bahas soalnya. Oke, sekarang kita akan membahas soal tentang mendukung pernyataan. Jadi, ketika kita membahas soal tentang pernyataan yang mendukung, maka kita harus lihat dulu sebenarnya teks ini itu mengarah kemana. Apakah teks ini, yang pertama, dia setuju, atau yang kedua, tidak setuju. Nah, kalau kita coba baca dari teks yang ada, teks ini itu setuju terhadap pernyataan yang ada, yaitu mendukung gaya hidup slow living. Nah, kalau kita mau mendukung pernyataan terkait kegiatan slow living tersebut, maka kita harus mencari hal yang bersifat positif juga. Karena teksnya berisi pernyataan yang sifatnya setuju. Lalu kita mau mendukung persetujuan tersebut, maka kita harus cari nilai yang baik. Kita lihat dari opsi jawabannya. Yang pertama, slow living hanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau generasi X. Ini nggak mendukung, malah keluar dari konteks. Lalu yang B, slow living memberikan dampak berupa rasa bersyukur dan menghargai setiap peristiwa. Ini bisa jadi. Lalu yang C, orang yang mudah iri hati tidak cocok menerapkan slow living ini. Bukan begitu ya. Lalu yang D, orang dengan gaya slow living cenderung stagnan. Justru enggak. Yang E, slow living mengajarkan seseorang untuk menikmati alur, tetapi tetap menolak hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ini bisa juga. Jadi ada dua kemungkinan, kira-kira yang mana yang tepat nih? Apakah yang B atau yang C? Nah, kita lihat. Mendukung pernyataan. Kalau misalnya kita mau mendukung pernyataan, berarti kita harus memberikan sebuah kalimat yang berupa pernyataan juga. Nah, untuk meyakinkan seseorang, maka kita harus memberikan suatu hal yang pasti. Nah, di sini itu diberikan di opsi yang B. Di opsi yang B, itu menyatakan bahwa slow living memberikan dampak berupa rasa bersyukur, artinya dampak baik. Artinya, ini memberikan persetujuan terhadap pernyataan kehidupan slow living. Karena dikasih tahu dampak positifnya. Jadi, buat yang nomor 1, itu jawabannya adalah yang B. Slow living memberikan dampak berupa rasa bersyukur dan menghargai setiap peristiwa. Oke, kita lihat soal selanjutnya ya. Baik, soal selanjutnya masih di teks yang sama. Jadi teman-teman bisa menghemat waktu atau mau baca ulang juga boleh. Soalnya adalah tentang kalimat yang mendukung pernyataan bahwa slow living dapat menghilangkan stres. Kita cari dulu. Kalimat mana atau di paragraf mana yang mengandung kalimat bahwa slow living dapat menghilangkan stres. Kita coba lihat di paragraf terakhir atau paragraf ketiga, teman-teman. Slow living bermanfaat untuk menghadirkan lebih banyak kebahagiaan, kedamaian, dan kegembiraan karena dijadikan prioritas utama. Kim menjelaskan, salah satu unsur penting slow living adalah menghilangkan stres dari hidup yang bermanfaat untuk fisik maupun mental. Misalnya saja, tidur terasa lebih nyenyak, pencernaan lebih baik, suasana hati yang meningkat, dan lainnya. Nah, kalau kita mau mendukung pernyataan bahwa slow living menghilangkan stres, seperti soal yang satu tadi, kita harus cari yang memberikan dampak positif. Di sini, kalau misalnya kita lihat yang A, ini adalah dampak yang positif. Orang yang sudah menerapkan slow living dapat tidur lebih mudah. Betul. Ini jadinya jadi pernyataan yang mendukung klaim tersebut. Kalau misalnya yang B, ini nggak cocok. Karena justru slow living bisa mengurangi gangguan pencernaan. Terus yang C juga tidak, karena tidak membandingkan slow living itu. Jadi, kalau yang C ini malah membandingkan karena ada kata lebih unggul. Lalu yang D,
ini juga bukan. Lalu yang E, ini juga bukan. Jadi yang lebih tepat adalah yang A, yaitu orang sudah menerapkan slow living dapat tidur lebih mudah. Oke, kita coba soal selanjutnya ya. Soal nomor 3. Baik, soal selanjutnya adalah tentang kesimpulan. Jadi, untuk mencari sebuah kesimpulan, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kebaruan kalimat. Lalu, dia tidak boleh mengcopy kalimat. Tidak boleh copy. Dan yang paling penting adalah merangkum semua isinya. Nah, kalau kita baca dari awal sampai akhir, maka kita langsung bisa coba lihat nih, yang mana opsi jawabannya. Yang B, gaya slow living secara tidak sadar mengisolasi seseorang. Ini salah. Lalu yang C, ini benar, karena dari awal sampai akhir adalah menjelaskan manfaatnya. Ada menjelaskan secara fisik, dan menjelaskan secara mental. Lalu yang D, ini juga bukan. Lalu yang E, ini bukan. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Baik, sekian dari pembahasan soal video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham ya. Terima kasih.